Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Arjuna pada tahun 2018 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Furki, terima kasih atas jamuannya. Terima kasih buat kita juga jauh-jauh sudah dijamu. Kita jauh nih, tapi sudah dijamu dengan spesial banget sama Kak Furki di kediamannya. Oke, kali ini kita mau mengulas sedikit tentang pengalaman Kak Furki di Gunung Arjuna. Oke, bisa diceritakan sedikit, Kak? Jadi waktu itu kejadiannya saya mendaki berdua sama teman ke Gunung Arjuna di bulan Januari 2018, jadi masih musim hujan. Terus kita itu lintas, jadi naik dari Lawang, turunnya rencana di Tretes tapi jadinya di Purwosari. Nah kejadiannya itu waktu kita turun dari Purwosari, itu kan tempat petilasan dan banyaklah yang kita lihat di sana dari pos 4, pos 2, pos 3 sampai pos 1. Jadi banyak kejadian-kejadian di situ. Gitu. Oke. Sebelum Furki menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Furki, mungkin bisa dilanjutkan ceritanya. Oke, jadi waktu itu saya belum pernah ke Gunung Arjuna sama sekali. Jadi kita pure ke sana itu berdasarkan cari-cari data di internet, dan rencananya itu kita memang mau tektok. Tektok itu lintas ya, jadi kita nggak akan camp sama sekali. Tapi karena waktu itu kita naik dari Lawang, hujan, jadi musim hujan, terus kita mengalami beberapa kendala sehingga kita nggak bisa summit ke Welirang, jadi kita hanya summit ke Arjuna aja. Nah sampai di atas Gunung Arjuna kita rencananya kan mau turun lewat Tretes. Nah karena saya juga belum lewat jalur Tretes, di sana saya agak kehilangan arah tuh di puncak. Jadi kita mengurungkan niat untuk lewat Tretes. Kita akan turun akhirnya lewat Purwosari karena waktu itu yang kelihatan itu hanya Purwosari. Sedangkan untuk kembali ke Lawang sangat jauh waktu itu. Jadi keputusan kita berdua itu kita lewat Purwosari. Terus waktu turun lewat Purwosari itu teman saya bilang gini, kalau itu jam 2 ya, jam 2 sore, kita baru summit di Arjuna itu jam 2 sore. Teman saya bilang gini, ya udah kita lewat Purwosari aja, ya udah ayo kata dia. Tapi gini Fur, di sana banyak tempat petilasan. Aduh gimana dong? Ya asal kita bisa turun sebelum maghrib kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi kita bisa nggak? Soalnya gue belum riset jalurnya nih gitu. Nggak kok, insya Allah jalurnya lebar kelihatan gitu. Oh ya udah ikut aja. Terus akhirnya kita jam 2 lebih itu kita langsung turun lewat Purwosari. Keadaan masih kabut dan hujan karena waktu itu kan musim hujan ya. Kita turun sampai pos 5 itu nggak ada masalah, jadi hanya hujan dan angin aja gitu. Tapi kita cuman ketemu satu pendaki aja naik, terus di pos 5 kita ketemu banyak pendaki juga. Kita sampai pos 5 itu dari puncak itu sekitar jam 5 sore. Terus ketemu mereka dan mereka menganjurkan untuk camp saja di pos 5 karena nggak mungkin Mbak nyampe base camp sebelum maghrib karena sejam lagi maghrib kan. Oke ya udah kita ngerti sih. Terus akhirnya kita diskusi tapi kita memutuskan untuk turun. Ya udah hati-hati aja Mbak karena ini hujan dan udah mau malam. Nah, saya dan teman saya ini tipe mendakinya kan beda pace-nya ya, kan dia cowok. Beda pace-nya jadi kita kalau mendaki itu misah gitu. Menurut pace-nya masing-masing dan kita ketemunya di setiap pos gitu. Jadi nggak capek dua-duanya. Nah, tapi ketika kita mau menuju pos 4 dari pos 5 di belokan itu tiba-tiba saya ketemu dia sebelum pos 4. Terus wajahnya udah pucat gitu. Udah pucat, terus saya tanya, "Lu kenapa?" Namanya Anggi kan. "Lu kenapa Anggi?" Dia nggak balas, wajahnya benar-benar pucat dan pandangannya tuh benar-benar lurus ke bawah gitu, ke turunan yang ada di bawah dia. "Lu kenapa Anggi?" gitu kan.
lu sini deh gitu kan. Terus akhirnya saya deketin dia kan, lu kenapa? Tuh lihat deh ke bawah. Terus gue lihat ke bawah kan, pas gue lihat ke bawah nggak ada apa-apa tuh, cuman kabut emang udah tebel banget, dan karena mau maghrib sekitar jam 6 kurang lah, karena mau maghrib. Terus kata dia, lu lihat nggak? Nah waktu saya lihat kedua kali, nah saya juga ngeliat tuh bang, jadi ada mbak-mbak gitu rambut panjang, baju putih sampai bawah gitu ya, kuntilanak lah gitu. Terus tapi saya masih nggak berani berucap bahwa saya juga ngelihat. Jadi waktu teman saya bilang, lu lihat nggak Fur? Enggak, gue nggak lihat gitu. Jadi saya cuma denial aja gitu, denial, karena kalau saya ucap iya ngelihat malah jadi takut gitu kan. Jadi saya bilang nggak lihat gitu kan. Terus akhirnya dia ngedumel kan, aduh gue doang nih yang lihat, kata dia gitu. Nah tapi pas gue lihat lagi bener-bener ngecek bener nggak nih yang gue lihat, gue juga ngelihat nih gitu. Duh gimana ya, kata dia gitu kan. Terus kita tuh selama beberapa detik tuh diem gitu karena bingung harus ngapain gitu. Kita cuma ngeliatin dia aja, dan kata teman, duh dia megang rambut. Bener, yang gue lihat juga dia megang rambut gitu kan. Dan itu kita udah deg-degan banget berdua, bingung mau gimana ini, apa lanjut turun, apa naik lagi, apa kita diem di situ, mana udah hujan dan udah mau maghrib kan. Terus akhirnya teman saya ambil inisiatif buat ngambil senter di tas saya. Ngambil senter, terus dia sentorin tuh ke bawah. Terus kata dia, hilang, udah terbang ya Fur? Nggak tahu, tapi pas dilihat nggak ada. Ya udah terbang. Nah pas kita turunnya tuh udah sedikit-sedikit gitu ngelangkahnya, karena takut terjadi apa-apa kan, sedikit-sedikit menuju ke posisi si kuntilanak tadi. Dan itu tiba-tiba ada semerbak wangi gitu. Dia nanya, lu nyium juga nggak? Iya gue nyium juga, wangi apa? Melati ya. Melati gitu nyium. Terus di situ udah panik banget, bingung gitu mas, walaupun kita mau ngelewatin area itu dan udah nggak ada, tapi kita bingung, takutnya di sana tiba-tiba ada muncul apa. Di situ udah stres banget sih, karena kita kan jalan udah dari jam 6 pagi ke 6 sore, udah 12 jam jalan juga, udah capek banget. Nah pas udah ngelewatin posisi makhluk tadi, agak nggak ada tuh, nggak ada apa-apa nih, aman. Terus di sana ada shelter juga kan, pos 4 ya. Kalau nggak salah namanya pos yang Semarang. Kalau nggak salah, nanti kalau nggak salah itu koreksi aja ya. Nah di sana itu saya tuh agak ngelihat di dalam pintunya kan bolong-bolong, ada yang ngintip tuh dari dalam, wah ada orang nih gitu kan. Pak gitu kan, mau diketok kan. Pak. Nah tapi teman saya tuh pengennya langsung aja gitu, nggak stay dulu di shelter itu. Udah Fur langsung aja. Aduh pengen duduk dulu nih, kaki gemeteran gitu kan, karena nggak kuat ngeliat yang tadi kan. Ya udah deh, akhirnya kita masuk, dipersilakan masuk tuh. Jadi di situ tuh saya ngerasanya ada kayak 2 orang tidur, karena gelap banget nggak ada penerangan. Ada 2 orang tidur, kayaknya 2 orang karena ada 2 SB gitu. Terus 2 orang lagi, yang 1 orang nyambut kita, yang 1 lagi ada semacam di perapian kecil gitu. Nah mereka sebenarnya baik sih, nawarin makan, nawarin minum, nawarin apa. Cuman teman saya bilang jangan ngambil apa-apa di sana gitu kan, jangan terima minumnya, jangan terima makannya kayak gitu. Tapi kenapa gitu? Nah di sana tuh saya udah ngerengek sama teman saya biar camp dulu di situ, karena nggak kuat lah gitu, udah capek juga, terus abis ngelihat juga ada orang lain kan kayaknya lebih aman gitu kan. Tapi teman saya bersikeras buat nggak bisa Fur, kita harus turun di sini gitu. Nah akhirnya pas kita mohon izin ke mereka tuh kayak ya udah harusnya camp dulu aja sama kita, nanti dianterin besok turun gitu kan. Oh enggak apa-apa. Terus kata mereka juga kan Mbak belum lewat sini, jadinya takut kenapa-napa, tapi udah ini kita turun kan. Nah pas kita turun dipesanin sama yang di pos 4 itu, kalian turunnya langsung aja ke pos 2 ya, jangan di pos 3, maksudnya jangan berhenti di pos 3 gitu kan. Nah akhirnya itu kan udah malam ya. Nah karena udah malam dan saya juga udah shock, jadi saya itu sama dia mendakinya udah mepet gitu. Kan kita pakai daypack ya karena rencananya tektok. Saya tuh jalannya dari kejadian di pos 4 tadi itu kayak merem, terus megangin tas daypacknya temen. Jadi saya bener-bener nggak lihat jalur. Jadi jalan kita bener-bener pelan karena sayanya merem gitu. Cuman dia juga nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Terus kata dia, Fur, la haula jangan putus ya, terus jangan ada gap, jangan ada jarak di kita karena bahaya kalau nggak. Oke gitu. Pokoknya di situ saya nggak ngomong apa-apa kecuali cuman oke aja. Nah di sepanjang jalan itu
yang saya rasakan ya, itu teman saya tuh kadang-kadang berhenti terus bilang astagfirullah gitu. Karena teman saya ini kata dia bisa ngerasain lah, nggak ngelihat sih mungkin tapi ngerasain kalau ada sesuatu. Kalau dia diam terus bilang astagfirullah tuh saya tuh cuman kayak diem aja ngelihat, pokoknya ngikut panduan aja dia harus gimana gitu kan. Gitu. Nah terus pas di pos 3 dia bilang Fur udah pos 3 gitu kan. Nah kondisinya pos 3 itu kalau nggak salah rumah panggung ada di sebelah kiri atau kanan lupa. Tapi itu emang lebih serem daripada pos 4 sih. Jadi kita langsung lewat aja. Langsung lewat. Nah pas OTW ke pos 2 itu kayak ada 2 jalur. Yang ke kiri itu kayak jalur lurus tapi ujungnya nggak kelihatan. Nah yang ke kanan itu belokan tapi kayak ada pohon-pohon bambu. Nah kita di situ agak bingung sih kalau menurut peta sih harusnya kita ke kanan ya. Jadi akhirnya kita ya udah kita ke kanan dulu, misalnya jalurnya aneh naik lagi ya udah kita ke kiri. Nah kita ke kanan terus jalannya kayak udah lebih lebar daripada sebelumnya. Nah di situ teman saya itu berhentinya tuh agak sering dan suatu waktu dia tiba-tiba diemnya lama terus dia ngomong gini, Fur ini sekarang kita diem aja ya dan nggak usah ngomong apa-apa. Saya kan yang merem nggak ngerti ya, emang dari tadi juga nggak ngebahas apa-apa kan gitu, tapi kenapa dia ini omongin lagi. Terus yaudah kita jalan ya udah jalan aja kan. Terus jalan tuh kita sedikit-sedikit. Nah di posisi itu teman saya itu cerita, jadi kita pas udah di bawah kan cerita. Jadi di posisi itu dia itu ngelihat ada orang berjejer di kiri dan di kanan. Jadi 6 orang di kiri, 7 orang di kanan atau kebalikannya. Itu tuh mereka kayak ngunduh mantu gitu, upacara ngunduh mantu. Tahu nggak yang kayak upacara adat gitu kan? Jadi berbaris. Adat Jawa gitu ya. Tapi pakai kemen terus pakai adat-adat Jawa gitu si orangnya itu. Ini seriusan? Iya. Jadi mereka itu kayak kita kan arahnya ke sana. Nah, mereka itu nyambutnya juga menyambut orang dari sana gitu. Jadi kayak akan ada sesuatu datang, tapi kita malah bertolak belakang sama mereka gitu, malah nantangin gitu. Cuman kalau kita nggak maju, itu orang tetap di situ juga. Jadi teman saya kenapa diemnya lama, dia mungkin mikir juga sih harus gimana, bingung juga. Cuman akhirnya kita laula aja, jalan terus akhirnya ngelewatin itu. Nah beberapa puluh menit gitu setelah ngelewatin itu, kita nyampe di pos 2. Nah di pos 2 itu pas kita di sana kan bentuk pos 2 itu panjang ya. Nah di sana juga ada orang, terus sama juga kita panggil pak gitu kan. Maksudnya kita pengen ketemu manusia gitu ya. Kita pengen ketemu manusia setelah lama dari pos 4 ke pos 2 kan lama banget. Kita pengen ketemu teman lagi gitu. Saya ngobrol, dari mana? Kita dari Lawang mau ke Purwosari, mau ke Tretes tapi nyasar jadi ke Purwosari. Oh ya udah lewat situ. Nah di pos 2 juga di sana bapak-bapaknya mempersilahkan buat camp dulu, nggak usah maksa turun. Lebih baik camp dulu aja mbak gitu. Enggak, kita harus turun kata teman saya kan gitu. Oh ya udah. Nah tapi saya jadi ingat lagi pas sebelum ketemu bapak-bapak di pos 2 itu kita udah nyampe kan kita menghadap belakang tuh. Nah di pohon-pohon bambu itu tuh banyak kayak sinar dua itu, nggak tahu sih itu binatang atau enggak tapi banyak gitu. Banyak. Nah udah di situ udah astagfirullah, udah nggak mau dilihat lagi kan, senternya udah dibalikin lagi. Terus akhirnya gimana dong, pengen, kalau dari saya sih pengennya camp aja gitu, udah nggak kuat gitu, berkali-kali lihat udah nggak kuat, pengen tidur aja gitu di mana, pengen udahan. Nggak Fur, kita harus pulang gitu kan. Nah akhirnya kita lanjut lagi lah dari pos 2 menuju ke pos 1. Nah pas OTW ke pos 1 ada tuh teman pendaki naik, dia berdua, terus kita sapa-sapaan kan. Dari mana mas? Dari sini saya deket kata dia gitu. Nah mereka berdua tuh cowok cewek, si adeknya tuh yang ceweknya. Adeknya terus iya nih biar dia latihan mbak gitu kan. Jadi si anak ceweknya tuh lagi latihan, dia karena nggak pakai sepatu si ceweknya, tapi si kakaknya pakai sepatu. Nah mereka tasnya cuma daypack aja. Nggak, kita deket kok mbak, cuman mau kesana aja nih biar dia latihan. Oh ya udah gitu, ya udah hati-hati gitu. Nah terus kita lanjut turun kan. Nah tapi pas kita turun itu mereka berdua kayak cekcoknya udah pengen pulang, udahan. Jadi adanya ngerengek pengen pulang gitu, udahan. Enggak bisa tapi bahasa Jawa ya. Terus ya udah kalau mau turun bareng aja sini, kita juga kan takut ya gitu kan, cuman berdua dari tadi malam, dari tadi maghrib. Terus akhirnya oh ya udah duluan aja deh kata mereka gitu.
pas turun mereka tuh kayak ngikutin kita, jadi mereka masih ngobrol tapi ngikutin kita turun, oh mereka ikut turun juga gitu kan. Nah sampai satu titik udah kayak area kebuka gitu, dari pos 2 ke pos 1 kita nungguin mereka kan biar bareng aja gitu kan, ada temen. Nah tapi ditungguin setengah jam nggak datang, padahal tuh udah deket banget. Mereka balik lagi kali, naik tinggi gitu ya kali, balik lagi daripada nungguin lama banget. Akhirnya kita lanjut turun. Nah pas dari situ kan udah area terbuka sih, cuman kita ngelewatin hutan-hutan lagi sedikit turun. Nah di situ juga kata teman saya sih banyak banget yang sekelebatan gitu, jadi dia senternya tuh kayak udah kemana-mana. Kalau dia kan berani yang ngeliatin gitu. Iya. Gitu Dimain-mainin senternya. Lebih ke jangan sampai ada yang ngedeket gitu, dia kan bisa ngerasain gitu. Terus di situ udah nggak kuat, dikit lagi. Nah pas akhirnya kita jalan ada gapura gitu kan, itu rasanya kayak keluar dari dunia dongeng. Bener itu stres banget, itu pendakian paling stres. Keluar lari, keluar gapura tuh udah lari kita, udah pokoknya lari deh, trekking pole udah digeret-geret, pokoknya pengen keluar dari situ. Nah pas keluar kan saya nggak tahu bentukan base camp di sana kayak gimana, jadi kayak rumah warga juga udah tutup semua, udah sepi. Kita kemana nih, itu sekitar jam 10 kurang kalau nggak salah. Terus akhirnya kita ketok aja, ada orang nonton TV, kita ketok, Pak kita pendaki baru turun. Loh malam banget Mbak gitu kan. Iya soalnya kita dari Lawang mau ke jalur teratas tapi nggak nemu, jadinya ke Purwosari. Terus lapornya kemana ya Pak? Oh nggak usah langsung aja, tapi bilang aja ke orang teratas, orang Lawangnya gitu kan. Oh ya udah deh, akhirnya saya WA orang Lawang kalau kita udah selamatkan sampai. Terus ya udah Pak, langsung ada ojek nggak buat ke jalan, buat langsung ke bis. Pokoknya kita pengen cepat-cepat keluar dari situ kan. Oh iya ada, nanti dipanggilin. Nah di situ kita ngobrol tuh sama orang sana. Pak tadi ada pendaki juga ya naik ke atas berdua. Loh malam-malam gini mah ada pendaki Mbak yang naik gitu. Terus kita diam kan, maksudnya saya sama teman saya, udah nanti aja dibahasnya di besok. Udah pusing banget ini dari maghrib gitu kan. Ya udah akhirnya gitu. Jadi kita pulang dan besoknya baru kita browsing tuh tentang jalur Purwosari, karena kan saya belum browsing tuh tentang jalur Purwosari. Nah di Purwosari tuh memang ada beberapa mitos kan, katanya nggak boleh pakai baju merah, terus kalau nggak salah nggak boleh ganjil. Nah kalau kita baca, kita itu melanggar salah satu mitosnya, yaitu jadi teman saya pakai baju merah walaupun dia pakai jaket biru sih, cuman pakai baju merah. Jadi mungkin ini kali, iya mungkin kali. Terus kita baca-baca lagi, jadi banyak banget kesalahan-kesalahan kita yang kayaknya nggak sengaja ke itu apa namanya, kepake gitu. Itu jadi pelanggar lah sama kita. Gitu jadinya ya kali, ya udah deh alhamdulillah deh selamat gitu. Soalnya kalau yang waktu saya pertama ngeliat itu yang bikin saya serem, di situ udah saya shock banget, down. Takutnya mempengaruhi fokus treknya, karena kan yang bahaya tuh nyasar ya. Iya, betul. Kita udah hilang arah terus nyasar. Nah takutnya sih di situ. Saya berpatokan sama altimeter. Kalau altimeter nggak turun-turun berarti nyasar gitu. Tapi itu masih turun, jadi oke Mas, at least kita turun ketemunya di mana aja lah gitu. Yang penting turun gitu. Kata temen kan jangan pisah juga. Artinya saya benar-benar harus ngegem-gem tasnya. Karena kalau pisah takutnya ada gap sedikit hilang gitu, atau salah lihat bisa nyasar gitu sih. Itu sih yang paling parah di situ. Tapi itu yang orang dua itu tadi nggak ketemu tuh maksudnya di browsing atau nanya-nanya keluarga itu? Nanya-nanya keluarga sih nggak ada. Cuman itu kan 2018. Nah di 2019 kemarin apa 2020 ada yang ngajak bincang-bincang juga dengan itu. Terus dia bilang, Mbak Fur coba baca berita deh tentang 2 orang adik kakak yang meninggal di sana gitu kan. Masa cocokologi gitu kan. Terus pas dicek dia memang ada katanya adik kakak yang meninggal di Arjuna kalau nggak salah tahun 2014 gitu. Cuman nggak tahu sih ceritanya mirip-mirip atau enggak gitu. Saya belum cari-cari lagi sih gitu. Langsung deg-degan gitu. Tapi itu emang anak 2 itu emang masih muda atau sepantaran? Umurnya ya di bawah kita, sama kayak kita lah, di bawah kita setahun 2 tahun lah gitu. Udah mas mbak gitu sama kayak kita. Cuman
si adeknya yang ngerengek pengen turun, tapi kakaknya udah nggak apa-apa latihan naik gunung gitu. Kalau diajak ngobrol sih enak gitu, kayak biasa gitu. Aja, kita juga gitu seneng ya. melihatnya karena ketemu pendaki lain gitu. Nah kita sendiri cuma berdua. Itu sih parahnya. Terus ya waktu ketemu sama kuntilanak itu kan posisinya dia menghalangi jalur. Dia menghalangi jalur. Nah. Walaupun jalurnya lebar, tapi kita harus lewat situ. Gitu. Oh gitu. Tapi dia nggak mengganggu. Cuma menampakkan diri Dan lagi kayak maksudnya lagi santai aja, bukan santai maksudnya berdiri aja gitu sampai megang-megang rambut gitu. Dan di situ bingung sih, maksudnya saya juga gini ya. Iya gitu, maksudnya kita maksudnya aku kan nggak tahu harus ngapain gitu, apakah kita terabas aja nanti dia pergi atau gimana gitu. Jadi ya udah gitu, harus kemana, apa balik lagi kita ke atas, aduh udah capek banget kalau balik lagi gitu kan, turunnya juga udah capek. Ya udah akhirnya dia senterin terus hilang gitu. Oke. Jadi jalur Purwosari itu yang ini ya, yang tangga, yang ada arca-arca itu bukan? Iya, petilasan banyak banget di situ. Mulai pos berapa banyaknya? Pos 5 ada, nah ke bawah makin banyak kalau nggak salah. Itu kan pendakian lewat jalur itu tuh sangat jarang ya orang yang lewat situ ya, atau banyak sih Kak? Katanya sih itu termasuk jalur yang enak sih. Cuman mungkin buat ziarah atau apa atau yang lain gitu. Cuman katanya lewat jalur situ sih enak. Cuman memang yang dari Lawang sedikit banget lewat situ. Dan yang paling banyak itu lewat jalur Tretes ya. Tretes itu paling banyak. Makanya kenapa saya turunnya pengen lewat Tretes, karena di sana kan banyak orang dan kemungkinan turunnya juga maghrib, jadi banyak temen lah gitu. Nanti lewat Purwosari ya malah nggak ada orang sama sekali. Iya, Purwosari kan yang kalau saya dengar kan dari mereka yang udah pernah pengalaman nih, apalagi pernah narasumber juga kita menceritakan pengalaman mistisnya di channel kita. Emang jalur Purwosari itu jalur yang mungkin kalau di gunung lain itu apa ya, yang ditakuti lah, yang mistisnya dapet gitu, banyak di situ gitu. Iya, dan saya taunya itu Purwosari terkenal dengan mistisnya itu setelah lewat jalur Purwosarinya, karena saya sendiri istilahnya sebelum naik itu nggak browsing dulu tentang Purwosari, karena nggak akan lewat jalur itu sih. Jadi karena mau lewat Tretes ya saya browsingnya cari tahunya, calling temannya lewat Lawang sama Tretes. Tapi ternyata di pas di puncak Arjunonya saya nggak lihat jalur Tretesnya sama sekali, nggak lihat. Ya udah kita turun lewat jalur yang ada aja gitu, dengan konsekuensi ya kita harus ngeraba jalur gitu, ngeliat jalur paling besar gitu, yang lebar-lebar. Dan satu lagi nih Kak, tadi kan Kak Furki saat perjalanan turun itu dan setelah melihat penampakan seekor atau sebuah makhluk kuntilanak itu, tiba-tiba kan mencium bau aroma yang wangi gitu, wangi yang menyengat gitu, wangi melati. Itu saat itu gimana sih Kak perasaan Kak Furki setelah Iya. Jadi pas pertama kali kita ngelihat dan pasti shock kan kita ya. Saya juga karena baru pertama kali ngeliat bingung, apakah kita harus kayak ya udah jalan aja pura-pura nggak tahu ada dia, atau kita nggak boleh menghadapi dia jadi kita diam aja di situ. Jadi kita waktu itu bingung banget, shock lah, maksudnya teman saya juga yang biasanya nggak pernah kayak gitu di gunung sampai pucat kayak gitu. Jadi waktu itu teman saya inisiatifnya dia ngambil senter, terus dia senterin ke bawah ke arah makhluk tersebut, terus tiba-tiba terbang. Nah waktu terbang, karena saya nggak lihat ya, kata teman saya gini, Fur udah terbang dia, lu lihat nggak? Aduh gua udah nggak berani lihat gitu kan, maksudnya udah lihat ke bawah aja dan pokoknya lihat ke trek aja gitu. Lu nyium wangian nggak? Wangi apa gitu kan? Waktu itu kan karena mungkin panik ya, nggak kerasa apa-apa gitu di indera saya. Terus katanya wangi melati. Terus waktu saya bauin, oh iya, dan wanginya tuh makin menyengat, makin lama makin menyengat. Dan karena kita mencoba untuk turun, wanginya tuh makin menyengat gitu. Jadi di situ kita agak bingung sih, apakah kita mendekati gitu walaupun dianya udah nggak ada, apakah kita mendekati
atau emang nggak apa-apa gitu. Jadi agak bimbang, benar-benar kita jalannya tuh pelan banget. Jadi pelan-pelan, wanginya juga makin menyengat. Nah pas kita ngelewatin posisi dia yang tadi ada di situ, wanginya hilang. Iya. Ya wanginya hilang dan kita juga diem mematung gitu ngeliatin samping kiri samping kanan. Oh ya, dan ada ini di pos 4 itu ada semacam apa ya, kayak kalau nikahan tuh orang kan ada payung yang warna emas gitu. Ya, apa namanya? Lupa saja itu. Lupa lah, pokoknya payung lah kiri kanan lah ya. Kiri kanan, terus ada kursinya kecil-kecil gitu, tapi nggak banyak sih, jadi kayak gini aja, terus payung. Nah di situ ada itu. Nah tapi pas kita ke bawah karena wanginya udah hilang, terus ada itu juga, wah ini memang banyak petilasan. Karena kan saya nggak tahu kalau Purwosari banyak petilasan. Wah ini memang banyak petilasan, berarti gawat sebenarnya kalau pendakian dilanjut gitu. Makanya di situ saya bilang ke teman saya untuk rest dulu di pos 4 itu kan ada shelter gitu. Jadi di situ agak shock sih di situ. Jadi benar-benar aduh ini berarti masih jauh perjalanan. Tapi memang petilasan itu tempat ini ya, tempat warga buat ziarah atau buat apa ya istilahnya? Sajen kali ya. Mereka berdoa gitu ya. Iya mungkin. Iya kayak gitu karena saya juga tahu sejarah di sana itu bahwa ini petilasan, suka ada yang naik untuk sajen apa ziarah atau berdoa. Itu dari teman saya itu. Teman saya itu wajahnya udah ada khawatir itu dari waktu pertama kali dia menentukan kita lewat Purwosari aja deh. Cuman wajah dia tuh kayak tapi ada konsekuensi nih gitu. Makanya dia menekankan kita harus gerak cepat biar sebelum maghrib sampai base camp. Tapi nggak mungkin waktu itu. Sedangkan kata dia nggak mungkin, kalau saya sendiri nggak tahu karena belum ngitung seberapa jauh si base camp dari puncak gitu. Jadi waktu itu emang kalau dari saya pengennya stay dimanapun lah, yang penting setelah ngelihat kuntilanak itu yang penting diam dulu, menenangkan diri gitu. Karena kan kalau dilanjut jalan kadang bahaya juga. Cuman teman saya kata dia ini udah nggak bener gitu. Kalau malah makin lama di gunung itu makin gawat kata dia gitu. Iya betul. Tadi juga kan kayak bau melati itu kan sebenarnya kalau misalkan dia semakin menyengat, biasanya kan katanya konon cerita yang beredar kan itu kemungkinan dia semakin jauh. Oh gitu. Ya. Jadi kalau berarti ininya dia sudah menjauh gitu loh. Jadi kalau wanginya atau suara nih, wangi atau suara yang jauh itu berarti dia mendekat, ada di dekat kita. Itu banyak sih cerita, ada dari kemarin juga narasumber kita juga mengalami hal hampir sama lah dengan. Betul, memang kita turun tuh makin kecium mungkin. Iya katanya, tapi ngomong betulnya jangan sama saya Kak. Saya katanya. Iya. Iya, nanti saya disuruh apa namanya jadi peramal ya. Oke. Sama lah ceritanya ya. Oke, Kak Furki, terakhir mungkin Kak Furki ada tambahan buat penonton di rumah nih. Tentang nih. Ya, tentang dunia pendakian atau pengalaman pesan-pesan buat teman-teman di rumah, khususnya yang baru mendaki atau yang mau mendaki mungkin dengan etika di gunung itu gimana sih? Yang pasti sih dimanapun kita berada kita harus selalu menghormati peraturan apapun yang ada di gunung tersebut, baik dari sisi simaksinya, pendakiannya ataupun dari dari lokalnya. Jadi sisi mitos lokalnya juga kita harus menghormati dan jangan sampai kita sengaja melawan hal tersebut karena membahayakan kita juga tidak menghormati apa yang ada di sana. Seperti itu dan juga mungkin kembali lagi kepada kesalahan kami waktu itu. Kami berdua itu kan mendaki rencananya memang lintas dan tidak camp gitu, cuman salah perhitungan kami adalah kita melakukan itu di bulan musim hujan. Jadi harusnya lebih baik sebetulnya di bulan kemarau karena hujan itu sangat menghambat gitu. Juga penglihatan kita kalau ada kabut itu kan bisa salah gitu. Gitu sih, itu teknis pendakian. Oke. Nah, J-Packers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama Furki R. Syahroni. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker.
Dan buat teman-teman yang ingin langsung kenal dengan Kak Furki, teman-teman bisa langsung subscribe YouTube channelnya dengan link yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kak Furki. Iya, sama-sama. Next kita collab lagi, cerita lagi. Siap. Ya. Sampai jumpa.